Ayo, panggulen saleh iki. Kabeh karep bendang rampung. Yo, ayo cepet panggulen saleh iki. Oh, cepet. Ayo. Oh. Budal dina iki, Kang. Ya. Sugeng dalu Bapak Kardi, Mas Vincent sama Mas Bagus. Kami dari tim RKBBR Rumah Kalwat Balai Budaya Rejosari di Kudus senang sekali dapat kesempatan. Kemudian kemarin juga kami melihat bahwa memang teman-teman kepengen juga kami hadir gitu ya. Oleh karena itu jadi kesempatan buat kami belajar Kang Sukawruh di sini tentang kebudayaan, terutama ringgit gitu. Dan yang lebih spesial adalah pertunjukan wayang malam ini adalah memperingati Paskah ya Pak Karti ya. Pak Karti kalau boleh tahu tadi itu kan ini grupnya Canda Birawa. Canda Birawa. Boleh diceritakan singkat begitu? Teman-teman yang ada di Canda Birawa ini bagaimana terbentuknya, kemudian sudah sampai karya berapa ratus kira-kira begitu. Proses terbentuknya Canda Birawa sebenarnya berawal dari teman-teman itu ngiringi kur di gereja untuk liturgi. Sebenarnya begitu. Kemudian makanya kita namai Canda Birawa karena aslinya itu Ceh Naning Kridho Biworo Warto. Langkah nyata pewartaan. Itu singkatan ya? Iya, singkatan. Jadi Ceh Naning Kridho Biworo Warto itu karya nyata untuk pewartaan. Harapan saya atau harapan kami mudah-mudahan dengan inkulturasi atau dengan gamelan itu bisa buat buat media untuk pewartaan. Demikian sebenarnya sudah dari tahun 2016 sebelum pandemi itu Canda Birawa sebenarnya sudah ada. Kemudian kenapa kita ke Wayang Wahyu? Berawal dari sebelum pandemi. Itu kita mau mengadakan visualisasi Injil dengan teater. Tapi kan terus ada pandemi, kemudian gagal. Lah naskah itu konangan beberapa bulan yang lalu kita garaplah dengan Wayang Wahyu. Seperti itu, Mas. Teman-teman dari mana saja yang ada di kelompok Canda Birawa ini, Pak Karti? Kalau dari Canda Birawa sendiri mayoritas dari Kapanewon Minggir, maksudnya dari wilayah Parwi Klebu. Tapi kemudian ada banyak rekan yang support dengan kita, kemudian ikut bergabung. Lah kita terimalah, karena memang potensi-potensi anak-anak muda. Asing tua mengaku dewi, Mas. Pak Karti dulu punya latar belakang tentang pedalangan atau apa sehingga bisa mengumpulkan atau membuat kelompok seperti ini? Enggak, Mas. Saya memang otodidak, asli. Saya cuman bermodalkan seneng saja. Jadi ketika senang saya ngudi, entuklah saya. Nah, kemudian petuklah dengan anak-anak muda yang pinter-pinter ini. Mas Bagus sebagai pranoto gendingnya, Mas Andri sebagai dalangnya. Dan di dalam Canda Birawa ini sendiri, dalangnya ada 3. Ada dalangnya ada 3. Mas Andri kemudian yang dembung itu tadi juga dalang, yang ngenong ini juga dalang. Gitu, Mas. Kalau saya sendiri cuman saya pernah belajar sih, tapi masih belajar juga, masih belajar terus pokoknya. Saya penasaran, Canda Birawa ini punya peralatan yang lengkap ini, punya gamelan, punya wayang. Kalau wayangnya Wayang Wahyu itu kan wayang bikinan ya, wayang ciptaan teman-teman barangkali. Boleh diceritakan tentang fasilitas yang ada ini? Baik, Mas, mbok orang ngono kuwi. Ini
nyilih saya. Untuk perangkat gamelan memang nyilih dan ini cuman kami modal nekat. Kenapa saya katakan modal nekat? Dengan modal keinginan yang kuat Mas Bagus, Mas Andre, saya dan juga teman-teman semuanya. Peran di modal apa Mas? Kami Krido Lumaing Asto minta dukungan ke siapapun yang support dengan kegiatan ini. Dan puji Tuhan dari Stasi Pojok juga support, dari Romo Ipeng sendiri juga berkenan mensupport kami, Bruder Frans Sugi juga demikian. Dan mudah-mudahan kedepannya semakin banyak yang support ke kami, sehingga kami akan bisa berkembang, semakin baik. Mantan nih, Kreativitas teman-teman malam ini kan kita sudah melihat ya, sudah banyak sekali. Itu berapa lama geladi sampai sedemikian menjadi apa? Sementara kan tadi saya melihat persiapannya sungguh mepet ya, artinya pandemi kemudian mencari cara. Nah, naik penjenengan preso, persiapan ini kurang dari 4 bulan, cuman sekitar 2 bulan setengah. Itu pun dadak delian dengan para wiyoga itu sing masing-masing punya kesibukan, mana yang kuliah, mana yang bekerja, mana yang hujan, ditambah ini dan satu lagi ini adalah teman-teman wiyoga ini adalah lintas agama. Senang saya di situ dan memang saya ipuk-ipuk, saya lus-lus bagaimana caranya mereka tetap gembleng menjadi satu Candra Birawa. Ketika kami mau diajak untuk ke saudara kita mungkin merayakan Sawal, itu kita juga juga perform juga. Iya. Dan terus ceritanya bagaimana kalau tersedianya wayang wahyu ini? Kedepannya kami memang punya gagasan ke wayang Cakro. Kalau di sini sudah pernah ada wayang Cakro. Jadi cuman menceritakan sosial kemasyarakatan saja. Misalnya diundang ke dalam penjenengan. Di dusun penjenengan itu tokoh yang lucu gelem digarap sopo, kita buatlah wayangnya. Demikian, seperti ada itu teman Mas. yang pintar ini. Oh, tidak hanya gending tapi juga Iya. wayang. Wayang ini latar belakangnya juga SMK Ikrawitan. Justru saya yang berlatar belakang seni rupa tetap memah ora iso. Ini Pak Ki Dalang Andre, Vincentius Andre, bukan Andre Dagomes lagi. Mas Andre, malam ini mengangkat tema penyaliban ya. Persiapannya bagaimana, bisa diceritakan? Pertama persiapannya ya sebenarnya mau membawakan sebuah lakon yang tadi Tinebusing Sekolah tadi ya menurut saya sendiri berat soalnya itu kan mencerminkan diri kita sendiri, dilalah kok kebetulan yang dilakonkan itu Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus. Ya menurutku ya berat lah, harus latihan dengan sungguh-sungguh dengan didampingi mas-mas sama Pak di Kardi. Pak D ngono kok. Nom-nom. Apa nom kok? Jadi kan ada pendidikan khusus pedalangan? Kalau pedalangan enggak ada, tapi kuliah di Karawitan. Terus yang gembleng ke pedalangannya siapa, kalau jenengan boleh menceritakan sang guru di balik panjenengan itu? Sebenarnya dulu seneng wayang itu lihat pagelarannya almarhum Pak Seno Nugroho. Itu dari situ mulai belajar dalang sendiri ya otodidak, sama sering-sering ke teman-teman pedalangan. Puji Tuhan semuanya membantu, semuanya support, antara harus gerakan wayang, terus pengucapan, pikiran, tangan, semuanya angel. Tadi Mas Andre bilang bahwa tema malam ini itu ada hal yang sangat berat karena itu menceritakan Tuhan sendiri gitu. Yang paling berat di segmen mana, yang fragmen yang mana? Yang paling berat waktu mau disalib itu. Sebenarnya kan inspirasi saya dari Romo Handi Setianto. Itu dulu juga pernah ke sana ngangsu karuh tentang wayang wahyu. Terus
yang paling berat ini sebelumnya ya juga setelah 4 tahun saya sebagai umat Katolik orang aku dosa 4 tahun. Ini malah ngaku ya. Ngaku. Tak belan-belani ngaku dosa nggo buat melakukan wayang ini sebenarnya seperti itu. Mungkin lebih bisa dekat dengan Tuhan. Itu saja. Jadi kan malam ini merasa bagaimana, lega, puas, atau masih ada hal yang kurang sebenarnya, meskipun tidak harus diceritakan juga ya. Kalau panjenengan perasaannya bagaimana malam ini? Perasaannya wah plong ngrepoti kancane barang ngrusui Mas kula, Mas Bagus, ngrusi Pak D kula. Anggen apa untuk belajar wayang. Pedalangan khususnya di Wayang Wahyu. Perasaannya ya wah dari perjalanan hidup cita-cita ya menjadi yo nek keturutan dalang yo puji Tuhan. Dulu pernah Pak, tapi waktu SMP nek wis bar kenal wedok dadi goblok pisan. Meh diantar romo aku Pak. SMP itu wah sudah mau ke seminari tapi begitu kenal cewek wah Fatal. nuwun sewu Gusti. Begitu. Wah, menarik sekali. Yeah. Tadi mendengar panjenengan ingkang ngaransemen gamelannya, karawitannya, kemudian juga membuat wayang wahyunya. Bisa diceritakan proses kreatifnya Mas Bagus? Kalau untuk prosesnya sendiri sih dibilang mepet sih Mas. Kurang lebih 1 bulan itu kita baru bikin, soalnya kita juga mungkin keterbatasan sama teman-teman yang bisa bantu. Kalau jangan salah, kerdus ini Mas. Iya, kalau bahan kita cuman pakai kertas karton. Iya, soalnya kalau untuk kulit sendiri ya memang harganya yang mahal. Dari kami sendiri juga belum bisa membeli mungkin ya dari teman-teman karena memang masih awal kita pengen menggugah dari khususnya di Jogja sendiri untuk wayang wahyu kan memang sangat jarang. Nah, kita ingin cobalah, ayo kita bareng-bareng kita ngangkat wayang wahyu. Biar wayang wahyu itu juga ada di sini. Gitu. Terus saya sama teman-teman yuk bikin. Terus akhirnya saya bertemu Pak Dekardi. Terus beliaunya juga membombong saya. Wah, ini digawe ngene. Akhirnya sampai dapat naskah. Terus kita proses bareng-bareng, kita bikin. Ya memang sebenarnya sih berat. Ya, kalau beratnya sih lebih ke Injil ya kalau ini ya. Jadi saya sendiri ingin membuat iya. Kita mau ngarang, mau sesukanya kita juga nggak bisa, kita keterbatasan di situ. Cuman gimana caranya kita membuat suasana saja. Itu. Terus untuk iringan memang saya sendiri lebih agak sedikit berbeda sih dengan wayang-wayang Purwo. Ya kita cuman main ilustrasi aja, karena takutnya kurang kena gitu. Tadi ada adegan di mana proses penyalipan ya perjalanan Via Dolorosa itu iringan yang panjenengan ciptakan itu lembut ya atau menyayat apa yang ingin digambarkan sebetulnya? Kalau di situ saya lebih ingin membawa ke pemirsa sih sebenarnya penonton supaya pas penyalipan, pas jalan salib itu mereka juga terbawa ke suasana itu. Suasana yang mungkin kalau zaman dulu juga sangat menyedihkan mungkin. Ada yang sedih juga, ada yang mungkin seneng. Tapi saya lebih ke sedihnya, pengen gimana ya, ingin bener-bener ya rasa itu biar bener-bener kena gitu. Ya. Jadi bagaimana respon teman-teman ketika jenengan berkreasi di antara satu kelompok? Kalau teman-teman sih puji Tuhan mereka juga sangat mendukung karena memang kita kan tidak semuanya umat Katolik, kita bisa dikatakanlah 50% umat Katolik, 50% Muslim. Lintas iman. Ya, lintas iman. Jadi mereka
saya ajak nek misalkan gawe gending tinggal neng gereja anu Yesus piye ora apa-apa gitu, nggak apa-apa, mereka support. Terus mereka juga nggak gimana ya, nggak merasa rikuh gitu. Terus ya ibarat kata besok gantian misalkan kamu punya event apa mungkin memperingati Idul Fitri dan yang lainnya, ayo kita kembali gitu, kita dukung balik gitu ya. Pak Kardi, ini live streaming yang sudah keberapa Pak? Kemudian kemudian akan bukan karena saya baru tahu channelnya juga ini malam ini tadi dari Romo. Kemudian kedepannya ada agenda apa di channel itu? Baik, nek penjenengan Mundut Preksa ini live yang keberapa? Wah, ini sudah yang ke-1. baru yang pertama kali, dan ini juga karena dapat support dari teman-teman Jogja live streaming official sing kudune bayar akeh tapi dengan kita cukup sambatan. Itu loh Mas. Itulah bahagianya kami ketika kami membuat sesuatu itu tersupport oleh semua pihak. Termasuk malam ini sesuk arep nyewa gamelan nganggo apa ngerti. Tapi kami percaya bahwa ketika langkah kita baik pasti Tuhan juga akan beserta kami. Amin. Demikian Mas. Terus harapan saya untuk ke depan ini tetap akan saya pupuk, saya ipuk-ipuk teman-teman baik. Walaupun ini adalah lintas agama, tapi mereka enjoy masuk ke kami dan kami juga akan masuk ke sana dalam arti berkesenian kan seperti itu. Kalau kami disatukan dengan keyakinan itu sendiri mungkin tidak bisa, tapi kesenian yang bisa menyatukan kami. Ngaten niku, Mas. Itu. Saya sedikit menyimpulkan dari pendapat teman-teman itu bahwa kebudayaan, kesenian itu justru menyatukan ya, lintas iman, lintas agama begitu. Ini memang salah satu cara saya, karena kalau yang poro konco-konco wiyaga malam ini mereka memang latar belakangnya sudah iso nabung dhisik, walaupun ada juga yang otodidak. Nah, dengan harapan nanti saya akan bisa menarik atau dudut atine konco-konco muda, OMK lebih-lebih dan pemuda yang lain untuk semakin mencintai gamelan. Kalau di gereja jelas kita dengan inkulturasi musik gereja, gamelan bisa masuk. Nah, mungkin nanti di suatu saat saudara-saudara kami yang muslim akan membutuhkan dan dibuat inkulturasi musik untuk kegiatan rohani mereka, kami juga akan upayakan ya Mas Bagus ya. Nah gitu, seperti itu. Jadi kita konsep sedemikian rupa sehingga mereka bisa menerima gamelan sebagai alat untuk dakwah. Sebuah karya seni itu nek jane nek di kudu diregani itu tidak ternilai. Malah tidak ternilai ya. Tidak ternilai. Tapi ketika karya kami bisa digunakan atau murakabi orang lain, itulah bayaran termahal bagi kami. Betul Mas Bagus? Iya. Sepakat? Nah, seperti itu. Siap ke Kudus, Pak? Siap. Oh benar. Ketika memang kemarin saya japri ke Romo Ipeng itu, oh ya oke, so kapan-kapan ke Pati, katakanlah Pati. Seperti itu. Nah, iki menggarek toto-totole arep sangsara dalem. Itu Mas. Iya. Allah ngastane astagfirullah. Salibus ngadeg jejeg mega bumi guntur geni guntur angin
kebaki jagat peteng. Pendalaman suci rubuh, bumi goreng. Para pawongan bubar mawut ra karuan. Tadi saya menanyakan bayaran itu sebetulnya kami karena gagah dalam kemiskinan saja. Podo-podoran duit-duit. Tapi kami datang ke sini dengan hati yang gembira melihat Pak Karti dan kelompoknya, Mas Vincent, Mas Bagus, kreativitasnya. Sungguh kami pulang dengan membawa banyak pelajaran dari sini, dan seperti tadi kami sampaikan bersama Romo Epeng berharap nanti kita aturlah waktunya agar pas begitu. Kita kepengen menghadirkan wayang wahyu di Kudus gitu. Ya, terutama saya berpesan ke orang muda Katolik se-Indonesia. Tetap tanamkanlah iman cinta Kristus di dalam hati kalian. Karena sebetulnya di dalam kesulitan kalian sendiri pun Tuhan Yesus setia. Dan untuk hal berjodoh itu carilah yang seiman dan seamin. Nah, itu kata-kata dari teman saya. Ini personal banget. Iya. Curhat iki. Karena ya walaupun nyari yang seiman itu susah, tapi mantap saja, yang susah itu mungkin yang terbaik buat dari Tuhan, dan selalu hormati orang tua. Mungkin pendek aja, teruslah berkarya dan tetaplah jaga budaya dan melestarikannya. Mungkin cukup itu saja untuk saya. Di dalam kesenian kita sama, artinya tidak membedakan baju yang saya pakai, tapi kita semua sama. Nah, perbedaan yang kita satukan dengan kesenian itu akan menjadi indah. Dan saya yakin ketika orang itu mau berkesenian, ngambah di kesenian, itu mereka akan punya rasa yang lebih tebal, lebih tentang saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Harapan saya berawal dari gamelan yang malam ini kita mainkan oleh teman-teman, itu betul-betul akan jadi sesuatu yang menyatukan, menghapus perbedaan. Terima kasih, demikian tadi obrolan kita singkat dengan teman-teman dari Canda Birawa. Matur nuwun. Matur nuwun, Bapak. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Layon dalem kaedaake. Inilah rumahmu, RKBPR, rumah kita semua, rumah perjumpaan anak bangsa.